A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan mengunjungi situs bersejarah di Kota Medan, yaitu salah satunya Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara. Museum Sumatera Utara, atau yang lebih dikenal warga Sumut, Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara. Museum ini disingkat Museum Negeri Prof.Su. Museum ini terletak di Jalan HM Joni nomor 51 Medan. Museum ini merupakan museum terbesar di Sumatera Utara yang berbagai peninggalan sejarah budaya bangsa, hasil seni dan kerajinan dari berbagai suku di Sumatera Utara. Museum ini dibangun pada tahun 1954 dan diresmikan pada tanggal 19 April 1982 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daud Joseph. Museum ini merupakan salah satu museum terbaik di Indonesia. Bangunan museum berdiri di atas lahan seluas 10.468 meter persegi. Terdiri atas bangunan induk 2 lantai yang difungsikan untuk ruang pameran tetap, ruang pameran temporer, ruang audiovisual atau ceramah, ruang kepala museum, tata usaha, ruang seksi bimbingan, perpustakaan, ruang mikrofilm, ruang komputer, serta gudang. Sampai tahun 2005, Museum Sumatera Utara memiliki 6.799 koleksi, terdiri atas replika hewan khas Sumatera, replika fosil manusia purba, diorama kehidupan prasejarah, serta beragam perkakas prasejarah. Adapun peninggalan lain seperti arca-arca peninggalan zaman Hindu-Buddha, peninggalan batu nisan, Al-Quran, replika Masjid Ajiji ada di sini, dan juga perkakas zaman kolonial Belanda juga dikoleksi. Selain itu, terdapat pula model figur kolonial dan replika kehidupan kota Medan zaman dahulu. Benda koleksi meliputi senjata tradisional dan modern, obat-obatan tradisional, peralatan komunikasi yang digunakan melawan penjajah, juga ditampilkan lukisan kepahlawanan dan poster propaganda masa perang. Dan terakhir, foto-foto serta lukisan dari para pahlawan dan mantan gubernur Sumatera Utara juga dikoleksi di sini. Ruang pertama menampilkan sejarah geologi mulai terbentuknya alam semesta, pergeseran benua, dan pulau Sumatera. Sejarah alam mengenai migrasi manusia, sebaran flora dan fauna, juga mengenai kehidupan prasejarah. Koleksi yang ditampilkan meliputi replika hewan khas Sumatera, replika fosil manusia purba, diorama kehidupan prasejarah, serta beragam perkakas prasejarah. Kebudayaan Sumatera Utara kuno menampilkan jejak dari peradaban awal masyarakat Sumatera Utara, mulai dari masa megalitik tua hingga masa Perudaugian. Koleksi yang ditampilkan meliputi temuan budaya megalit seperti peti mati dan batu atau sarkofagus, benda-benda religi berupa patung batu dan kayu, tongkat perdukunan, wadah obat dari gading, serta koleksi naskah Batak kuno yang ditulis pada kulit kayu yang disebut pustaha laklak. Di Museum Sejarah Al-Quran ini ada berbagai masa kerajaan, mulai dari masa kerajaan Hindu-Buddha, masa kerajaan Islam, kolonial di Sumatera Utara, perjuangan rakyat Sumatera Utara, gubernur dan pahlawan Sumatera Utara. Pada masa kerajaan Hindu dan Buddha, peradaban Hindu dan Buddha menyebar ke wilayah Indonesia seiring berkembangnya perniagaan Asia sekitar abad ke-2 Masehi. Ruang ini menampilkan koleksi peninggalan agama Hindu-Buddha yang ditemukan di daerah Sumatera Utara. Di antaranya temuan arkeologi dari situs percandian Padang Lawas dan situs kota Cina. Benda koleksi meliputi arca batu, perunggu, pecahan keramik, dan mata uang kuno. Juga sebuah replika candi induk dari Candi Bahal-i. Pada masa kerajaan Islam, ruang Islam menampilkan berbagai artefak peninggalan masa Islam seperti replika berbagai batu nisan dari makam Islam yang ditemukan di daerah Barus, Sumatera Utara, serta nisan peninggalan Islam yang bercorak khas Batak, beberapa Al-Quran dan naskah Islam tua yang ditulis dengan tangan, serta sebuah replika Masjid Ajiji di Medan
tepatnya di Tanjung Pura, Langkat, negeri kelahiran Amir Hamzah. Pada masa kolonialisme di Sumatera Utara, sebelum pemerintah Hindia Belanda masuk dan memerintah di wilayah Sumatera, para pengusaha dari Eropa khususnya Jerman telah datang dan membuka perkebunan di Sumatera. Koleksi masa kolonial membawa kita kembali pada masa-masa tersebut, ketika kemajuan usaha perkebunan telah melahirkan Medan sebagai kota multikultur yang kaya, unik, dan menarik. Koleksi yang ditampilkan meliputi komoditas perdagangan kolonial, alat-alat dan mata uang perkebunan, foto-foto sejarah yang langka, model figur kolonial, serta replika dari kehidupan kota Medan tempo dahulu. Pada masa perjuangan rakyat Sumatera Utara, seperti halnya daerah lain di Indonesia, di Sumatera Utara telah tumbuh benih-benih perlawanan terhadap penjajah jauh sebelum kemerdekaan. Ruang perjuangan menceritakan sejarah perjuangan masyarakat Sumatera Utara sejak sebelum 1908 sampai masa revolusi fisik dari 1945 sampai 1949. Juga ditampilkan sejarah perjuangan pers di Sumatera Utara. Benda koleksi meliputi senjata tradisional dan modern, obat-obatan tradisional, peralatan komunikasi yang digunakan melawan penjajah. Juga ditampilkan lukisan kepahlawanan dan poster propaganda masa perang. Pada masa Gubernur dan Pahlawan Sumatera Utara, ruang ini menampilkan para pahlawan nasional yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara, juga para mantan gubernur yang telah berjasa membangun dan memajukan Provinsi Sumatera Utara. Koleksi berupa foto-foto serta lukisan dari para pahlawan dan mantan gubernur Sumatera Utara. Perkembangan. Pada tahun 2003 jumlah pengunjung mencapai kurang lebih 73.000 pengunjung. Tahun 2004 naik menjadi kurang lebih 80.000 pengunjung. Tahun 2005 pengunjung sebanyak kurang lebih 81.000 pengunjung. Dan tahun ini hingga bulan Juli sebanyak kurang lebih 34.000 pengunjung. Maka ia pada tahun 2006 merencanakan untuk memproyeksikan pengunjung museum sebanyak kurang lebih 90.000 pengunjung. Oke, ini saja yang bisa saya sampaikan dari penjelasan